Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena berkat nikmat serta taufiknya jualah kita dapat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bersama-sama menjalankan sholat zuhur berjamaah dan juga mengikuti pembelajaran kitab, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayahnya selalu kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kembali kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, atau yang lebih terkenalnya disebut dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana akhiru qauli Ibrahim alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kembali kita kepada hadis yang ketiga dari kitab atau bab at-tawakkul dan yakin, ketawakalan dan keyakinan. Mu'alif membawakan di dalam hadis yang ketiga ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sedikit kita kembali mengorek biografi beliau. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah Ibni Abbas Ibni Abdul Muttalib. Abdullah nama beliau, Ibnu Abbas adalah ayahnya beliau, dan Abdul Muttalib adalah kakeknya beliau. Jadi beliau ini adalah sama-sama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalan Abdul Muttalib. Dan ayahnya beliau dengan ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersaudara. Jadi beliau ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 3 sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi 3 tahun sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini lahir di kota Mekah, dan beliau wafat di kota Taif pada tahun 67 Hijriah, yaitu umur beliau kira-kira 70 tahun radhiyallahu anhuma. Dan di antara utamaan yang dimiliki oleh beliau adalah beliau salah seorang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang bagus dan juga penafsiran Quran. Nabi SAW bersabda, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dan berikanlah juga kepadanya ta'wil, yaitu dapat menafsirkan dengan benar. Kemudian beliau juga adalah salah satu fuqahaul Madinah, salah satu orang yang benar-benar paham akan agama di Madinah. Jadi seseorang yang sahabat Nabi Muhammad itu banyak sekali, tapi orang yang benar-benar memahami agama dengan benar, menjadi orang yang faqih itu sangat sedikit sekali. Dan di antara orang yang faqih atau orang yang pandai memahami agama adalah Ibnu Abbas. Beliau juga adalah seorang yang faqih dalam agama. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah beliau juga seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dan juga orang yang ahli tafsir, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan Ibnu Abbas turjumanul Quran. Ibnu Abbas adalah orang yang penafsir Al-Quran. Beliau adalah seorang penafsir Al-Quran. Dan beliau juga diberi gelar oleh
para umat Islam, yaitu ada dua. Yang pertama al-bahru, jadi gelarnya beliau adalah lautan. Yang kedua habrul ummah, ulamanya umat. Kenapa beliau dikatakan atau diberi gelar lautan dan ulamanya ummah? Karena kepandaian dan kecerdasan yang beliau miliki dalam memahami ilmu agama. Dan banyak orang-orang meminta fatwa, meminta tafsir, meminta hal-hal agama kepada beliau. Makanya beliau dikatakan atau diberi gelar lautan, al-bahru, dan juga diberi gelar habrul ummah, yaitu ulamanya umat. Beliau bersabda di dalam hadis ini, beliau berkata bahwasanya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pencukupku dan Allah lah yang melindungiku. Ini dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau dilemparkan ke dalam neraka, dan juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para manusia itu berkumpul dan mereka dikatakan kepada orang yang beriman, takutlah kalian akan orang-orang yang akan menyerbu kalian. Yaitu ketika beliau sampai ke Madinah dari perang Uhud, kemudian ada kabar berita yang mengatakan bahwasanya orang-orang mulai berkumpul lagi ingin menyerang Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Kemudian mereka tidak takut, tidak gentar, akan tapi mereka malah bertambah keimanannya, yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mencukupi kami dan Allah lah pelindung kami. Dan di riwayat yang lain beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, adalah perkataan terakhir dari Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dia dilemparkan ke dalam neraka, yaitu hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pencukupku dan Allah lah pelindungku. Jadi Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim itu diberi gelar oleh Allah Azza wa Jalla atau diberikan nama yaitu Khalil. Khalil itu adalah orang yang dicintai, orang yang paling dicintai, orang yang paling dikasihi. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai kekasih khalila. Kemudian Nabi Muhammad juga dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai khalil atau diberikan gelar oleh Allah Azza wa Jalla, disifati Allah Azza wa Jalla dengan khalil. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laqad ittakhadani Allahu khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Kata Nabi SAW, sungguh aku benar-benar telah diberikan oleh Allah sifat atau gelar sebagai khalil, yaitu orang yang paling dicintai, orang yang paling disayangi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai orang yang paling dicintai, orang yang paling dikasihi, atau dalam bahasa Arabnya khalil. Jadi ada orang yang mengatakan misalkan Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Isa Kalimullah. Dalam perkataan ini semuanya benar. Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah. Akan tetapi dalam perkataan Nabi Muhammad Habibullah yang sering kita dengarkan, Habibullah, Nabi Muhammad Habibullah. Habibullah itu artinya kekasih saja. Dan Allah Azza wa Jalla banyak menjadikan orang kekasih atau orang yang dicintai. Hal ini kurang tepat, menyandarkan atau memberikan gelar kepada Nabi SAW Habibullah. Akan tetapi yang benar adalah Khalilullah. Karena di dalam kata Habib, dalam bahasa Arab itu masih banyak celah kekurangan yang ada dalam Nabi SAW. Karena Allah Azza wa Jalla banyak mencintai orang-orang. Misalkan innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Dan juga Allah Azza wa Jalla mencintai para sahabat, para ulama dan yang lain-lainnya. Maka yang lebih tepat, yang lebih layak adalah memberikan gelar sebagaimana yang telah diberikan gelar Allah kepada Rasulnya, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Khalilullah, orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah Khalilullah. Sedangkan Nabi Musa Kalimullah, orang yang telah berbicara kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut ke makna hadis yang setelahnya, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, cukuplah Allah yang mencukupiku dan Allah lah pelindungku. Sebabnya karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau berdakwah tauhid kepada kaumnya, yaitu kaum Babil. Kaum Babil. Mereka, Nabi Ibrahim mendakwahi mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan menjauhi syirik. Dan juga menjauhi ibadah-ibadah mereka. Akan tetapi mereka enggan untuk mengikuti agama tauhid. Sebagaimana kita cerita sedikit bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, karena ketika itu Nabi Ibrahim keluar menuju tempat ibadah kaumnya, seperti misalkan tempat ibadah berhala atau tempat ibadah gereja dan yang lain-lainnya. Beliau berdakwah untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian mengatakan kepada kaumnya, apa-apaan ini patung-patung ini? Apa fungsinya? Kemudian kata mereka, dan juga sering orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla, ingkar kepada Allah, sering mengatakan ini adalah Tuhan kami dan juga Tuhan-Tuhan ayah-ayah kami. Tuhan-Tuhan ayah-ayah kami. Dan ini sering dilakukan oleh orang-orang yang musyrik dan orang-orang kafir. Mereka mengatakan bahwasanya berhala itu adalah Tuhan kami dan juga Tuhan-Tuhan orang tua kami. Kemudian kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya dia itu tidak bisa mendengar, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi mudarat. Akan tetapi orang tersebut, kaum mereka tersebut tetap mengatakan ini adalah Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan ayah-ayahnya kami. Kemudian mereka berkata, Tuhanmu siapa? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkanku, yang mematikanku, yang memberikanku rezeki, yang menyembuhkanku ketika sakit, yang memberikan manfaat kepadaku, yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berazam, bertekad dalam dirinya dan juga dalam perkataannya, lihat nanti patung-patung kalian akan saya musnahkan, saya hancurkan. Tapi orang-orang menganggap sepele, mungkin Ibrahim bercanda, Ibrahim mungkin cuma ngomong doang. Tapi pada suatu hari penduduk kota Babil tersebut mereka merayakan Id, yaitu hari yang besar yang dilakukan di luar kota untuk merayakan ibadah mereka, untuk merayakan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka keluar semua keluar kota. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh segelintir kaumnya, wahai Ibrahim, ayo kita keluar kota untuk merayakan ibadah yang sering kita lakukan. Kemudian kata Ibrahim, ana sakit, ana marid. Kemudian Nabi Ibrahim tidak ikut, dan setelah kota tersebut kosong dari penduduk, maka Nabi Ibrahim langsung menuju atau menyelinap ke dalam peribadatan orang-orang musyrik tersebut, orang-orang kafir tersebut, dengan membawakan kapak. Kemudian seluruh patung yang ada di dalam ibadahnya tersebut, di dalam tempat peribadatannya mereka, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kecuali satu patung yang besar. Dan kemudian digantungkanlah kapak tersebut kepada leher patung yang besar tersebut. Tatkala itu kemudian orang-orang balik, dan Nabi Ibrahim ketika itu setelah pulang ke tempatnya, kemudian mereka mendapati di tempat mereka bahwasanya patung-patung mereka hancur, cuma ada satu yang besar saja yang masih utuh. Kemudian mereka mencari-cari siapa pelakunya. Kemudian ada salah seorang yang ingat bahwasanya Ibrahim pernah berjanji bahwasanya akan menghancurkan patung-patung kita, Tuhan-Tuhan kita. Maka dibawalah Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ditanya, bujurkah antum yang merusak patung-patung ini? Kemudian kata Ibrahim, lihatlah kepada patung yang besar itu, tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada dia, bukankah dia yang memotong atau menghancurkan patung-patung yang lain? Dan di sini sedikitnya akal atau bodohnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka malah mendatangi Tuhannya, kemudian berbicara siapa yang melakukan hal tersebut. Dan saat itu juga mereka berpikir bahwasanya patung tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa memberikan apa-apa.
maka mereka murka terhadap Ibrahim. Dibawalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian disiapkan api, yang mana api tersebut apabila dilemparkan besi maka meleleh, kira-kira 1000 atau berapa ratus derajat meleleh besi tersebut. Maka Ibrahim dilemparkan langsung oleh kaumnya dengan manjanik. Manjanik itu kalau di dalam kamus adalah ketapel. Ketapel yang dibawa sering orang bertempur, yang di dalamnya ada batu besar. Jadi Nabi Ibrahim diletakkan di situ, kemudian dilempar ke dalam api tersebut. Kenapa orang-orang tidak meletakkannya langsung ke dalam api? Karena alasannya api tersebut sangat panas sekali. Bahkan orang yang berdekat dengannya saja akan tersiksa. Hadid atau besi yang kuat saja akan lebur. Makanya Nabi Ibrahim ditaruh di atas ketapel, kemudian dilemparlah ke api tersebut. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang mencukupiku, dan Allah lah sebagai pelindungku. Maka ketika itu menjadi dingin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada api tersebut, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berkata, wahai api, jadilah kamu menjadi dingin, sejuk, dan juga sebagai pembawa keselamatan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim ketika dilempar api, malah dia bertasbih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah sampai api tersebut reda. Kemudian setelah reda, beliau alaihissalatu wassalam keluar dari api tersebut, dan semua manusia takjub, kaget. Ni'mal ilah ilahuka ya Ibrahim. Sampai-sampai ayahnya mengatakan demikian, sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu wahai Ibrahim. Akan tetapi walaupun ayahnya mengatakan seperti itu, ayahnya tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan hal yang sudah dia saksikan. Ibrahim terlepas diri dari panasnya api neraka, panasnya api, dan juga menjadikan dia selamat darinya. Akan tetapi juga keluarganya tidak beriman kepada Nabi Ibrahim. Nah, di sini diambil faedah bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan para nabi. Sampai-sampai yang telah diceritakan atau kita pelajari dengan Ustadz Arif bahwasanya yang dalam hadis yang lalu, bahwasanya ada nabi yang dia tidak memiliki pengikut. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhasil mendakwahi atau tidak bisa memberimankan ayahnya. Sebagaimana juga Nabi Nuh tidak bisa menjadikan anaknya beriman. Maka hidayah itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Sikap kita sebagai orang mukmin adalah mendoakannya untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat sini ada faedah penting. Allah Azza wa Jalla berfirman, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah mengatakan, wahai api, jadilah kamu menjadi sejuk serta selamat kepada Ibrahim. Jadi ulama menjelaskan di sini bahwasanya kenapa Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata sejuk serta selamat atau dingin serta selamat adalah karena apabila Allah Azza wa Jalla mengatakan wahai api dinginlah kepada Ibrahim, maka dingin tersebut bisa menjadi kecelakaan mudarat bagi Ibrahim. Karena orang tidak bisa terlalu dingin dan juga tidak bisa terlalu panas. Makanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan jadilah api engkau menjadi dingin serta selamat bagi Ibrahim. Makanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata selamat serta dingin kepada api tersebut. Kalau cuma Allah Azza wa Jalla memerintahkan api tersebut, kata para ulama, cuma dingin saja, maka Nabi Ibrahim akan tersiksa dengan dinginnya api tersebut. Karena manusia tidak akan bisa tahan dengan yang panasnya api atau dinginnya es, tidak akan bisa bertahan. Maka Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata dingin serta keselamatan. Nah, di sini ada faedah kata ulama, yaitu adalah alasan karena kenapa Allah Azza wa Jalla menggandengkan kata dingin serta keselamatan, yaitu untuk menjaga Ibrahim supaya tidak celaka di dalam dinginnya api tersebut. Jadi api tersebut ketika itu menjadi dingin serta selamat bagi Ibrahim yang tidak membahayakannya. Kemudian di kata yang kedua
atau di kalimat hadis yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kapan Nabi Muhammad mengatakan tersebut? Ada alasannya, ada sebabnya. Ketika manusia pada saat itu telah melalui perang atau sahabat-sahabat Nabi SAW telah berperang dari Uhud. Kemudian ada kabar berita bahwasanya berhati-hatilah, para musuh akan menyerang kalian lagi. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Maka mereka malah bertambah imannya. Fazadahum imana. Mereka malah bertambah imannya. Malah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai yang mencukupiku dan hanya Allah lah pelindungku. Maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka pada saat itu mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada nikmat Allah, kembali kepada karunia Allah, mengikuti keridhaan Allah. Maka hasilnya apa? Setelah mereka melakukan sebab-sebab tersebut, mereka akan mendapatkan hasil lam yamsashum su. Mereka tidak akan menimpanya bencana. Maka mereka tidak mendapati bencana ketika mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka para sahabat pada waktu itu padahal lagi sudah kalah, mau diserang lagi, maka pada saat itu malah mereka bertambah keimanan dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah pada saat itu menolong mereka semua dengan mengamankan mereka semua, tidak lagi diserang, malah ditimpakan keamanan. Wallahu ta'ala alam. Faedah yang kita dapat ambil dari hadis ini, yang pertama adalah sikap seorang muslim atau orang yang beriman apabila dia melihat sesuatu yang dapat memberikan dia bahaya atau mudarat, atau apabila dia melihat seseorang yang ingin mencelakainya, maka sunnah yang kita katakan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa faedah dari kita mengatakan tersebut? Sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad dan juga Nabi Ibrahim, dua-dua orang yang paling disayang Allah Azza wa Jalla, yaitu mereka ketika mengatakan itu, hasil yang mereka dapat adalah mereka menjadikan tentram, mereka menjadi gampang, mudah segala kesukaran yang dia hadapi. Walaupun secara akal manusia, secara yang bisa dimasuk dalam akal manusia itu tidak bisa, akan tetapi Allah berkehendak lain. Maka Allah jadikan baginya ketentraman, kebahagiaan, kemudahan bagi orang yang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila seseorang mendapatkan, misalkan di depannya ada musibah atau musibah akan menimpanya, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila dia terjepit dalam kondisi ekonomi atau dalam kesusahan yang akan dihadapinya, maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana orang yang bertawakal, maka jalan ke depannya akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan. Kemudian yang kedua, faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah tanda ketauhidan seseorang, tanda benar-benar orang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan bertawakal. Jadi penerapan tauhid atau pengaplikasian tauhid adalah dengan bertawakal. Karena orang yang benar-benar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dia hanya menyandarkan diri, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas segala macam problematika hidup, terutama kehidupan yang susah, dalam penuh bencana, dalam penuh musibah. Maka dia menyandarkan diri saja kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana bahwasanya orang yang bersandar diri kepada Allah Azza wa Jalla itu ada tiga. Yang pertama, orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut orang yang beriman. Orang yang menyandarkan diri kepada selain Allah disebut orang kafir. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah dan juga selain Allah adalah orang yang musyrik. Maka orang yang bertauhid sejati, dia hanya menyerahkan diri atau berserah diri terhadap segala problematika hidup hanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertawakal. Maka ini adalah orang yang beriman, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi dan para rasul alaihi musholatu wassalam. Kemudian yang terakhir, bahwasanya dengan kita bertawakal, yaitu membaca hasbunallah, salah satu cara kita bertawakal adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, maka sesuatu kesukaran yang ada di dalam hidup kita menjadi mudah, sebagaimana yang telah dialami oleh para
nabi, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka menjadi mudah, yaitu buah dari ketawakalan adalah menjadikan segala problematika kesusahan menjadi mudah. Hal ini sebagaimana juga sebagai buah dari orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertawakal adalah orang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan hidupnya dari segala macam kesusahan ada solusi. Dan tidak itu saja, Allah Azza wa Jalla memberikan bonus, yaitu memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka bila kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kemudahan. Salah satu cara kita bertakwa kepada Allah ketika menghadapi musibah atau menghadapi kesusahan, yaitu dengan bertawakal, mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hada uridu an aqul wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.